Yang bergerak pasti akan bertahan. Yang bergerak sukses pasti di depan. Yang bergerak pasti akan bertahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Pak Eko, mengganggu waktunya sebentar. Saya akan sedikit wawancara tentang pengambilan keputusan di sekolah. Dalam pengambilan keputusan di sekolah itu kan terkadang ada yang namanya kasus dilema etika, ada yang namanya kasus bukan moral. Untuk mengidentifikasi mana kasus dilema etika, mana kasus bukan moral, Terima kasih. Jadi terkait dengan pengambilan keputusan itu terus terang itu bukan hal yang mudah memang, dan kita perlu mengambil beberapa langkah supaya yang diambil itu adalah tepat dan punya manfaat bagi pengambil keputusan juga yang berkena keputusan. Contoh yang paling gampang terkait dengan masalah kepegawaian itu memang sangat jelas sekali aturannya. Tapi manakala kita mengambil keputusan, memberikan judgement kepada yang bersangkutan karena telah melanggar A, B, C, D, itu juga kita berpikir panjang. Walaupun dia salah, tapi kita telusuri apa yang menjadikan mereka berbuat seperti itu. Baru setelah kita secara objektif mengambil permasalahannya, barulah kita mengambil sebuah keputusan. Itu juga kita musyawarahkan supaya apa? Minimal keputusan yang diambil itu mengandung resiko yang tidak terlalu banyak. Karena menurut saya kalau kita mengambil jawab pemimpin yang teguh, bagus, tapi apa ada efek kepada anak buah? Dan notabene kalau kita melihat seorang ibu yang sudah berkali-kali datang terlambat, ternyata permasalahannya adalah begitu mungkin betapa dia berjuang sampai ke sekolah dengan seorang bapak yang sengaja dan datang telat. Itu kan kembali kita mengambil keputusan kasusnya sama tapi permasalahannya kan beda latar belakang. Nah, seperti itu boleh saja. Jadi kita mengambil keputusan itu tidak dengan serta-merta biasa normatif. Tapi kita berpikir ada apa yang melatar belakangi. Dan yang berikutnya adalah ada semacam nurani yang untuk memutuskan itu. Ini Pak, biasanya kan kalau menyelesaikan masalah, kalau jelas berbenturan dua masalah benar sama salah kan mudah menyelesaikan ini. Tapi kalau ternyata kok permasalahannya kok dari dua sisi benar semua, tapi ternyata saling bertentangan, pernah nggak mengalami? Itu kalau mengelola sekolah itu memang sangat kompleks. Terkadang kita karena kita mengelola tidak hanya guru tapi juga siswa itu sangat kompleks. Ya kita butuh wawasan yang luas dalam setiap kali kita mengambil keputusan. Ya jadi sama-sama permasalahannya beratnya sama. Tapi mengapa kok ada yang pertimbangannya lebih menguntungkan? Mungkin dilihat dari kacamata seseorang. Karena itulah di dalam dunia pendidikan pengambilan keputusan itu juga bermakna pemberian pembelajaran. Contoh kalau kita ada siswa kita yang notabene mengapa dia tidak masuk? Apakah dengan serta-merta kita kita beritahu orang tuanya, kemudian tiba-tiba kita putuskan, ada tahapan-tahapannya begitu. Sehingga di sisi lain kita perlu telusuri kira-kira mana yang harus kita prioritaskan untuk dituntaskan, mana yang harus ditunda. Karena kalau kita mengambil sebuah keputusan, kita harus melihat efek dari pengambilan keputusan itu. Jangan sampai mengambil keputusan tapi berdampak negatif bagi yang lain. Justru saya terjadi seperti itu. Sehingga kita harus betul-betul mempelajari efek domino dari pengambilan keputusan supaya apa? Ke depan itu betul pembelajaran yang kita lakukan akibat itu punya manfaat dan bisa menjadi rujukan untuk yang berikutnya. Dan kita juga harus berupaya bagaimana membangun sebuah budaya bahwa dalam pengambilan keputusan itu kita lihat tidak hanya sisi berbagai sisi. Sehingga seringkali
kepemimpinan terus memandang secara global apa yang menjadi permasalahannya, mengapa ada pro dan kontra. Ya, kita otomatis kalau tidak seperti ini berarti itu selaku pemimpinan harus arif bijaksana dan harus menggunakan kata itu disertai dengan rasa takut kepada yang maha kuasa, karena akan diminta pertanggungjawabannya nanti akhir dari keputusan yang kita lakukan. Sehingga kehati-hatian kita itu perlu di situ, dan sampai kita seorang pemimpin menggunakan kewenangan juga akan berakibat fatal dalam pengambilan keputusan, karena unsur subjektivitas itu sangat tinggi. Jadi kalau misalnya tadi kan kalau dua hal berbenturan kayaknya sama-sama benar gitu kan, dilematis nih Pak. Terus langkah-langkah apa sih yang bisa dilakukan? Ini Bu, jadi kita perlu mengambil langkah yang pertama adalah semua permasalahan itu kita lihat latar yang latar belakang. Yang kedua, efek dari pengambilan keputusan itu. Dan yang ketiga adalah untuk ke depan apa sih yang akan kita lakukan akibat dari keputusan. Ya, dengan demikian pengambilan keputusan itu kita tidak serta-merta langsung. Nah, kemudian dalam hal itu juga kita secara partisipasi. Artinya apa Bu? Di sekolah itu kan punya beberapa komponen. Nah, jika kita perlu melibatkan mereka, jangan sampai sekolah hanya membutuhkan dari satu pihak. Gunakan kepala secara partisipasi. Artinya kita melibatkan guru BK bila memang betul-betul berkaitan dengan masalah siswa. Kita melibatkan humasan bila menyangkut masalah guru. Sehingga otomatis di sini ada tim yang betul-betul kerja di balik sebelum kita mengambil keputusan apa. Sehingga otomatis kita tim itu kita manfaatkan. Jika jangan sampai begitu kita sedangkan mengambil keputusan ternyata kok tidak sesuai dengan Nah, sehingga dengan demikian jadi kita ada semacam upaya tim survei terlebih dulu untuk menangani permasalahan itu, sehingga kita melihat peta permasalahan. Kemudian yang berikutnya adalah kita diskusikan secara partisipasi, kemudian kita baru pengambilan keputusan untuk mengatasi permasalahan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang. Ya, dengan demikian itu akan terasa nyaman, karena kalau sudah mengambil keputusan secara bersamaan sama instansi, insya Allah lebih kuat. Berarti dari langkah-langkah ini yang paling efektif dalam pengambilan keputusan berarti dalam berjatim. Iya, berarti kan cara partisipasi atas nama organisasi, sehingga otomatis keputusan bulan adalah bukan dari kepala, tapi secara partisipasi. Inilah keputusan suatu organisasi, suatu sekolah. Contoh aja yang paling gampang, manakala kita akan ada permasalahan anak dan mereka tuh layak untuk tidak naik. Berarti ini kan jangan sampai nanti pada saat kita sidang dengan guru berkait dengan persiapan kenaikan kelas, itu kan harus mempertimbangkan dari berbagai aspek, dari faktor moral, dari faktor keaktifan, faktor prestasi, faktor sosialitas dari anak sendiri. Nah, baru setelah itu permasalahan itu mana yang memberatkan, mana yang meringankan, otomatis muncullah sebuah keputusan apakah dia layak naik, layak tidak naik. Nah, biasanya kalau layak tidak naik itu adalah keputusan yang diambil secara partisipasi dan secara dilabeli keputusan organisasi. Jadi jangan sampai itu kursi A, kursi B, sehingga kan otomatis akan membuat cemar yang bersangkutan. Ya, kalau zaman sekarang itu tidak sampai terjadi makanya saya dulu aku tangannya dulu kemudian aku tidak naik, itu kan lebih efektif. Bukan apa, kesalahan pemberian informasi akibat dari keputusan itu. Terus pernah nggak Pak mengalami tantangan dalam menyelesaikan permasalahan atau pengambilan? Sebetulnya Bu, tantangan itu selalu ada. Bagaimana kita itu menyikapi. Contoh yang paling sering terjadi adalah
bukan sebuah arena yang menentukan nasib seorang. Ada sekian kursi, ada sekian peminat. Nah, tapi di sisi lain kita melihat kelayakannya. Tantangan kita adalah kita bersikap. Ya, ini kadang ada budaya pertolongan wanita. Inilah sebuah tantangan kecil PNS kita menghadapi bersih. Sehingga jangan sampai kepala sekolah, pimpinan sekolah itu sudah memanggil harga dalam mengambil insya Allah ini tidak akan ada martabat, ada harganya, karena sudah kalau siapapun pemimpin sudah terlibat masalah uang, ya mohon maaf, nilainya dia hanya sebatas uang, dan itu tidak akan punya harga di apalagi punya martabat. Nah, inilah yang kita sering kali jadi uji dengan masalah-masalah. Tapi kalau kita yakin bahwa ini yang namanya korupsi, ini yang tidak boleh, ini yang benar. Nah, kalau saya memecahkan itu, saya libatkan tim kecil untuk mengatasi. Sehingga apapun yang terjadi adalah tidak hanya tanggung jawab pimpinan, tapi tanggung jawab melibatkan tanggung jawab beberapa orang supaya apa? Kita kuat. Dan kalau sekarang ini kita tidak hati-hati, orang tidak puas dengan yang kita umumkan, orang tidak puas dengan yang kita sampaikan, lapor. Dan ujung-ujungnya kita sendiri yang susah dan bosan, malu untuk menyaksikan. Padahal itu masalahnya terkadang itu tidak jelas, hanya terkadang isu, terkadang muncul sebagai laporan. Jika kita maaf, itu Bu, makanya perlunya kita mengambil sebuah keputusan itu berat, tapi akan terasa ringan manakala kita bersama-sama untuk menegakkan nama baik sekolah. Ketika ada permasalahan itu Pak Eko biasanya secara insidental langsung menyelesaikan itu atau menunggu nanti dirapatkan dulu atau Oh iya, ya Bu. Jadi setiap saya sudah terbiasa setiap kali menghadapi masalah apapun, hanya kita gandeng ini kerja kurikulum, kalau ini tim kurikulum, kalau ini tim sarpa, kalau ini tim SPA, sehingga otomatis kita akan lebih fokus untuk mengambil keputusan kan berdasarkan data yang akurat, berdasarkan masukan yang jelas, sehingga yang kita putuskan itu tidak ada unsur subjektivisme. Nah, yang paling bahaya itu kalau sudah subjektivisme muncul, akhirnya kan timbul otoriter. Seperti memang betul. Nah, ini yang paling bahaya kan seperti itu karena kita. Jadi kalau sekolah pimpinan betul mendengarkan aspirasi, mendengarkan keluhan, mendengarkan saran dari berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai muncullah bahwa aroganisme pimpinan. Ini yang terjadi. Mengapa dalam kasus suatu terasa sejuk? Mengapa dalam terasa panas? Karena tadi aroganisme pimpinan itu muncul. Jadinya akan terjadi peta-peta suasana menjadi panas dan tidak kondusif. Itu bagi saya. Makanya suatu ketika dia menjadi seorang pemimpin, maka itulah pemimpin yang telinganya itu yang banyak mendengar, kemudian jangan banyak bicara, tapi saring baru kita sampaikan dalam bentuk pemberian keputusan atau mungkin berupa kebijakan. Selama ini ketika Pak Eko berada di sini dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah, ada nggak sih seseorang yang kemudian selalu membantu Pak Eko? Selama ini Bu, selama 5 tahun ini, saya merasa nyaman. Hampir mungkin saya sekolah dimanapun itu saya selalu punya masalah, ya, artinya banyak masalah. Tapi begitu kita pilah, akhirnya begitu kita sampaikan yang bersangkutan itu tidak pernah ada sampai dendam. Tentu ya alhamdulillah karena kita berusaha terkadang
kadang Bu, saya lindungi dulu anak buah itu, jangan sampai itu yang bersangkutan muncul di level anak. Loh, kok tiba-tiba kenapa sih perjanji kok sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari ini malah muncul. Kita begitu ada masa tuh langsung gerak cepat Bu, atasi ya. Kita begitu kita memanggil atau berjasa kita dibina masalah kita yang mungkin yang berkurang tegang, kita tidak ada buku ya, kita tidak ada kenapa ya, otomatis dengan demikian itu mereka itu jadi sampai kayak gitu ya sekolah. Nah ini ya atau mungkin ya kadang masalah itu kadang coba ajak ngomong supaya apa, biar clear dan apa kata Nabi itu kan ajaklah orang duduk berilah nasihat pada saat makan ya, itu kan sangat bermakna. Artinya apa, jangan memberi nasihat itu pada saat lapar atau juga jangan sampai memberikan pesan pada saat orang lapar, pada saat orang marah. Tidak tepat ya. Sekali lagi permasalahan yang menyangkut internal itu kita berupaya lebih dekat dengan bahwa dengan supaya tidak muncul di permukaan. Tapi saya bukan berarti memudahkan aturan kita tanyakan, tapi pembinaan jalan terus supaya jangan sampai terjadi masalah jelas. Atau mungkin setiap masalah kebijakan apapun orang selalu akan mengambil celah untuk bisa lolos. Nah inilah yang harus kita bahas. Contoh, presensi itu bisa dilakukan di tingkat sekolah, di koordinasi sekolah, tapi tidak disebutkan harus wajah, boleh latar belakang, boleh itu. Nah kalau seperti itu kan semua orang bisa ini loh nitip apa itu, kamu jangan sebenarnya nah akhirnya kita kembali pada personal yang kita cari dan keberkahan. Kita itu kerja untuk anak, untuk keluarga. Kalau yang kita cari tidak menimbulkan keberkahan, makanya ini Bu, sebagai guru itu bagian daripada PNS, maka ikuti aturan PNS. Tapi sebagai PNS guru ada aturan untuk mengajar sekian jam. Nah ini harus dipahami sehingga jangan sampai punya mindset, aku udah mengajar Pak hari ini bahwa 3 jam aku punya. Mindset itu harus kita hilangkan karena tadi halalkan rezekimu. Nah saya akhirnya sekarang Pak ya Allah, akhirnya kadang ilmu kita itu akan berguna pada saat ada orang yang punya masalah untuk itu ada apa mungkin saja kan kita bisa mengambil sebuah kesimpulan panutan dia kayak gitu ya nanti seperti ini. Nah ini Bu tiga itu yang kita perlu kita memberikan motivasi, memberikan solusi supaya mereka bisa nyaman. Saya yakin namanya orang hidup itu masalah. Jadi saya berusaha memahami, mengerti. Jangan sampai kita itu menggunakan tadi katakan organisme pimpinan. Nah ini yang sewu, makanya dia muncullah pemimpin yang otoriter, pemimpin yang demokrasi, pemimpin yang visioner itu kan akhirnya kan seperti itu. Nah mudah-mudahan dengan kita membangunnya ini anak orang-orang jauh lebih bertanggung jawab. Rasanya apa ya, malu kalau ditegur karena saya salah. Dan ini kan juga baik itu Bu. Saya jangan sampai kita menegur guru, apalagi sampai kita melihat teman-teman juga yang terlambat, baik dengan anak udah kebrojol, jangan dimarahi, biarkan. Kenapa? Mesti ada masalah yang menyelimuti. Tidak mungkin seorang guru sudah tampilannya. Makanya Bu, saya begitu makin lama di dunia kerja
signifikan dari segala permasalahan dan keputusan yang sudah Pak Eko ambil, pembelajaran apa sih yang bisa kita yang pertama di dalam kita mengambil satu keputusan, satu keputusan tegas tapi lembut. Yang kedua, kita melihat cara yang lihat sisi regulasi, tapi lihat sisi hikmah yang muncul apa latar belakang. Yang ketiga, ajak untuk diskusi sebelum terjadi pemberian keputusan supaya menjadi nyaman bersama. Yang terakhir adalah si keputusan jangan sampai diungkap tertutup. Pastikan itu tidak sampaikan secara destruktif supaya tidak menimbulkan ya kompleks dan endingnya dari pengambil keputusan itu bukan membuat orang mau tunjuk kerja Terima kasih sekali waktunya Pak Eko, itu sangat jangan bosan-bosan kalau saya nanti minta fakta lagi. Silakan ya Pak, saya pada saya mendukung teman-teman itu. Yang bergerak pasti akan bertahan, yang bergerak sukses pasti di depan. Maaf belum mengganggu waktunya. Ini mau sedikit ngobrol-ngobrol tentang apa ya, pengalaman pengambilan keputusan di sekolah. Yang pertama, selama ini tuh kalau Bunda mengambil keputusan di sekolah kan kadang ada beberapa kasus, ada yang namanya kasus dialektika, ada yang namanya bukan moral. Cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut bagaimana? Kalau cara mengidentifikasinya biasanya kan kita lihat dulu dari apa permasalahannya pun dari awal. Misal kayak permasalahannya baru kita, setelah kita tahu baru kita melangkah ke langkah selanjutnya untuk solusi, mencari solusinya seperti itu biasanya. Gitu. Terus ini pun kalau misalnya kan kadang kalau kita misalnya terbentur sama permasalahan yang ya ini jelas benar, melawan salah itu kan gampang ya. Tapi kalau misalnya kasusnya kok sama-sama benar tapi kok saling bertentangan, itu solusinya gimana Bu? Kalau misal sama-sama benar tapi bertentangan ya kita lihat. Kita lihat titik di mana yang paling tepat untuk kita mengambil keputusan tersebut. Kita pertimbangkan juga dari segi baik buruknya, baru kita ambil keputusan dan langkah selanjutnya. Kalau misalnya pas pernah dihadapkan sama kasus seperti itu ya, misalnya kok sama-sama benar tapi kok bertentangan, langkah-langkah yang diambil? Langkah yang diambil biasanya kita solusinya kita menghadap ke yayasan, karena kita bernaung di yayasan. Jadi kita biasanya sama pengurus dulu. Setelah itu misal nanti di pengurus tidak ada belum ada solusi, baru kita nanti langsung ke pengurus. Berarti ada Iya. Pertama pengurusan itu berarti ada ketua, pengurus inti biasanya. Iya. Setelah itu kalau misal sampai situ belum ada titik terang atau solusi, baru kita nanti ke pembina dan pengawas. Terus langkah-langkah yang dari tadi yang misalnya dari pengurus, pimpinan dan sebagainya, biasanya untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, apa memang tetap melalui langkah itu, apa langsung ke pembina? Tidak, kita memang ada tahapannya, ada prosedurnya. Karena kalau misal memang sudah bisa diselesaikan cukup pengurus, kita nggak naik ke atas seperti itu. Kan nanti permasalahannya misalnya ada ringan, berat. Biasanya kalau misalnya permasalahan ringan, pernah nggak misalnya Bunda menyelesaikan sendiri tanpa konsultasi ke pengurus atau pimpinan? Biasanya kita konsultasi. Kita nggak mengambil keputusan sendiri. Terus biasanya kalau ada permasalahan
Tantangannya ya banyak sih ya tantangannya, soalnya kan ya sebenarnya sih nggak terlalu banyak masalah, tapi kan tetap ada masalah, itu kan pasti ada. Nah itu tantangannya, misalnya kita kadang sudah misal kasih contoh aja ya, misalkan masalah administrasi, misal kita sudah berusaha menyelesaikan, misal ke wali murid misal itu, tapi kok tantangannya ya sudah kita misal kasih surat atau apa untuk administrasi, misal pembayaran, contoh beberapa contoh ya, itu kok belum ada, tantangannya ya sudah kita kasih surat atau pemberitahuan tapi belum ada tindak respon atau tindak lanjut dari wali murid yang bersangkutan, seperti itu. Padahal kalau di tempat saya kan mayoritas itu wali muridnya itu kalangan menengah ke atas. Tapi ya itu tantangannya di situ. Ternyata ada juga. Iya, banyak banget. Saya juga sharing ke teman-teman di lembaga lain, ternyata itu juga termasuk masalah yang berusia. Kalau misal antar kita ke wali murid untuk masalah kayak pembelajaran sih malah nggak, jarang ada masalah. Hubungannya alhamdulillah baik, kayak pelayanan prima itu baik sih, sebenarnya kita semaksimal mungkin aja kan. Tapi kalau memang administrasi itu kan agak itu ya berhubungannya dengan uang, jadi kan memang agak ini sedikit bermasalah kalau misal nggak lancar, apa kan mengganggu operasional dan lain-lain. Karena kalau TK itu kan nggak ada deposit. Ada sih BOP. Artinya BOP ya. Cuman kan BOP itu untuk hal-hal tertentu, nggak sampai yang operasional yang lain kan. Kalau misalnya SD, SMP, SMA itu kan ada BOS, ada BOP, Iya. tercover semuanya. Iya, semuanya. Kalau swasta kan, tapi kalau mungkin kalau negeri ya kan ada yang negeri. Kalau kita kan swasta, jadi operasional itu tetap dari IOT. Kalau gitu, kalau nggak lancar ya memang agak susah gitu. Mesti ada yang terkendala di operasionalnya itu. Kalau misalnya ada permasalahan kayak gitu, biasanya bunda itu langsung diselesaikan, langsung ngirim surat, atau mungkin ada jadwal tersendiri, misalnya ini nanti mengirimkan suratnya pada tanggal sekian, atau nanti konsultasi dulu ke yayasan dulu, atau gimana? Kalau untuk administrasi yang di tempat kami itu memang sudah rutin ya Bu. Kan kalau pembayaran itu maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Nah itu setelah tanggal 10 berarti nanti kita langsung surat dulu ke wali murid pemberitahuan. Tapi itu berlaku untuk semua. Untuk semua, maksudnya misal baik yang SPP kan nanti ada tagihan lain kayak pembangunan atau apa, itu nanti kan memang itu bisa diangsur. Jadi itu nanti, jadi semuanya itu sifatnya umum, semuanya dapat surat. Seperti itu. Yang sudah pokoknya ada data tambatan juga, yang lain TPA ada TPM gitu. Jadi itu kan nanti semua dapat surat itu. Terus setelah itu baru kita evaluasi sebulan, 2 bulan, tetap ada yang sampai 3 bulan. Nah, kalau sudah seperti itu baru kita konsultasi ke yayasan. Dan yayasan juga sudah punya aturan. Ini aturan sendiri harus sudah mencapai lebih dari 3 bulan itu. Iya. Ya pertama saya sharing dulu, maksudnya lewat komunikasi dulu sama orang tua. Misalnya saya tanya gimana ini Bu tindak lanjut dari surat administrasi kemarin, seperti itu. Terus nanti wali murid kan menanggapi, lah nanti itu kalau yang sudah sampai 3 bulan itu kan lebih itu nanti saya konsultasikan ke yayasan ini gimana gitu. Iya. Ternyata saya tanya ke lembaga lain juga ternyata sama. Pasti ada Bu, 1, 2 itu pasti ada. Dari dulu itu puluhan tahun itu pasti ada yang seperti itu lah. Kalau permasalahan kayak gini biasanya bunda ada nggak sih seseorang yang kemudian kayak membantu banget atau mempermudah dalam mengambil keputusan gitu? Apa langsung ketua yayasan atau iya, karena langsung ketua yayasan kita diskusi dulu. Terus ketua yayasan menanyakan, kan saya sudah mau kasihkan gimana nih Bu nanti kira-kira bisa menyelesaikan apa? Misal orang tua mengasih waktu, misal nanti awal bulan atau pas terima tunjangan atau yang lain, ya itu kita tunggu, kita kasih.
misalnya sudah sampai ke orang tua yayasan misalnya itu berarti yang komunikasi dari yayasan langsung ke orang tua atau Ya, lebih tetap lewat kalau ketua yayasan itu sifatnya intern saja, enggak yang berhubungan langsung dengan paling murid yayasan seperti itu. Ya. Terus dari permasalahan-permasalahan ini biasanya hikmah apa sih tuh yang bisa diambil? Hikmahnya ya nanti jadi lebih rutin pun. Ya. Kalau sudah kayak gini biasanya nanti ada apa kan udah tahu nih oh ya kayak gini. Biasanya kan jangan sampai 3 bulan gitu. Nanti misal sampai 3 bulan kan repot semua ya bunda itu. Kalau di sini dilemanya ya bunda. Kalau kita mau menekan nanti malah nggak sekolah. Oh iya. Itu kayak gitu itu dilemanya di situ. Kalau kita mau menekan nanti malah nggak berangkat sekolah. Padahal masih banyak tanggungan banyak. Iya. Kalau kita nggak menekan, kok nggak banyak? Nah itu dilemanya di situ. Ya. Jadi ya kita yang penting saya komunikasi baik sih sama orang tua. Tapi biasanya kalau yang ada kasus-kasus kayak gitu tuh orang itu terus atau gantian atau gimana? Setiap tahunnya pasti ada. Iya, delala itu ada misal tahun pelajaran ini itu misal orang itu nanti udah sembuh nanti Ada yang lagi. Oh iya Allah. itu ada yang mengikuti jejak itu. Delala itu ada. Ya mungkin namanya perekonomian kan. Ya katanya kan nggak hanya menyekolahkan satu anak di satu tempat, biasanya kan ada kakaknya yang sekolah. Kan saya komunikasikan. Berarti kalau misal biar nggak berat nanti bisa setiap bulan itu dirutinkan. Kalau misal belum, saya juga sampai mengasih solusi itu. Kalau misal SPP-nya belum penuh pun saya terima nggak masalah. Memberi solusi gitulah saya permudah aja sih ya, permudah aja. Misal iya kadang ada orang itu nitip dulu ya, belum ya sudah nggak apa-apa. Pokoknya yang penting anaknya nyaman dulu ya administrasi sambil nyusul. Ya mungkin karena nggak terlalu yang ketat juga sih ya, jadi mungkin orang-orang jadi agak nyantai ya, atau mungkin perekonomian juga yang kurang mendukung. Terdampak COVID. Iya. Tapi pas sebelum COVID juga kayak gitu juga nggak ada yang kayak gitu? Ada, pasti ada. Pasti ada. Jadi bukan hanya karena setelah gitu. Bukan hanya dampak dari COVID itu karena apa? Itu biaya pendidikan anak-anak misalnya. Kalau ada yang 2, 3, bahkan 4 kan barengan. Kan rata-rata orang tua sekarang tuh kalau pengen pendidikan anak lebih tuh malah sekolahnya di swasta. Iya, kan utamanya yang lebih banyak. Sudah selesai, sudah pertanyaannya sudah terjawab semuanya. Dan mohon maaf kalau misalnya nanti mungkin banyak merepotkan. Monggo selagi bisa saya bantu. Yang bergerak pasti akan bertahan. Yang bergerak sukses. Assalamualaikum Bu Nunu. Waalaikumsalam Bu Aziza. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Kali ini saya ingin minta waktu Bu Nunu untuk ngobrol-ngobrol buat wawancara terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah Bu Nunu. Boleh. Saya mulai saja nggih Bu Nunu nggih. Yang pertama dalam pengambilan keputusan di sekolah kan pasti ada banyak permasalahan ya Bu ya. Nah, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, mana yang termasuk dilema etika dan mana yang termasuk bujukan moral, bagaimana Bu caranya? Kalau di sekolah saya sendiri banyak terjadi kasus dilema etika, saya mengidentifikasinya yaitu dengan ini. Kalau dilema etika itu kan kebenaran lawan kebenaran ya, benar lawan benar, atau dua kebajikan yang bertentangan. Nah, sedangkan kalau bujukan moral itu ya benar dengan salah. Jadi kasus di sekolah saya banyak dilema etika, benar lawan benar, gitu Bu. Oh gitu ya Bu ya.
Terus untuk kasus-kasus tentang dilema etika yang ada di sekolah Bu Nunuk ya, bagaimana sih Bu Nunuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut ketika menghadapi benar lawan benar gitu Bu? Saya menghadapi kasus benar lawan benar ya, saya lakukan 9 langkah ya. Dalam mengambil keputusan, saya sudah melalui rapat dengan Dewan Guru bersama komite sekolah, kemudian juga uji publis, uji legal, uji regulasi, dan tentunya juga uji idola atau panutan dalam dunia pendidikan. Begitu, Bu. Oh gitu ya Bu. Terus langkah-langkahnya Bu yang selama ini Bu Nunuk lakukan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dilema etika seperti apa Bu? Langkahnya mirip dengan 9 langkah tadi ya, namun saya yang pertama kali saya melangkah itu bicara dari hati ke hati dulu, 4 mata dengan yang berkaitan dengan kasus. Contoh nyata kasus P3K ya, P3K yang baru hadir dengan yang guru PAI di sekolah saya ada, guru PAI ada, lulusan S1 sudah mengabdi 3 tahun ya, saatnya menunggu masuk Dapodik, malah datang P3K yang baru. P3K-nya PAI juga ya Bu? PAI juga ya, yang sudah bersertifikasi lah. Saya kan merasa kasihan pada yang lama ya, yang sudah wiyata bakti lama, kemudian yang baru juga mendapatkan haknya, keadilan, berarti ini rasa kasihan lawan rasa keadilan. Nah, ini saya bingung di situ. Nah, saya bicara 4 mata dulu dengan guru WB di sekolah saya selaku guru PAI, apakah ya dia legowo ya bergeser pindah tugas ke SD lain. Saya juga sudah uji panutan bertanya pada Bapak Pengawas dan Bapak Korwil. Nah, nanti solusinya tergantung itu panutan seperti itu. Kepala saya. Oh gitu ya Bu ya. Terus hal-hal apa saja sih yang Bu Nunuk anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Kalau menurut saya hal yang paling efektif setelah saya melihat regulasinya, memang P3K yang baru itu yang mendapat haknya ya, harus saya bersikap adil menerima yang baru walaupun belum kenal, dan yang lama pun ya saya inginnya ya tetap bekerja meneruskan wiyata baktinya karena sudah masuk Dapodik, sudah diperjuangkan, dan saya itu bertanya pada Bapak Pengawas, nanti terserah pihak Korwil atau dinas yang menempatkan dan memberi solusinya. Oh gitu ya Bu ya. Terus menurut Bu Nunuk tantangan-tantangan apa sih yang dihadapi Bu Nunuk dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi kasus-kasus dilema etika ini? Ya, khususnya kasus yang saya hadapi ini, contoh real tadi ya tentang wiyata bakti yang kedatangan P3K yang baru, ini tantangannya saya merasa kasihan ya, jujur, karena memang sudah lama mengajar di sini, ya saya perjuangkan ya, rasa kasihan itu yang membuat saya berat untuk menegakkan kebenaran, dan regulasinya memang berbeda dengan hati nurani saya. Regulasinya kan memang guru yang P3K itu lebih berhak. Itu tantangannya. Oh iya Bu Nun. Terus ketika menghadapi masalah dilema etika ini, apakah Bu Nunuk itu punya jadwal tertentu atau jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus ini, atau Bu Nunuk memang ketika permasalahan ini muncul langsung menyelesaikannya Bu Nunuk? Untuk jadwal secara resminya sih saya belum membuat Bu, namun saya sering melaksanakan atau mengambil keputusan langsung di tempat, tentunya melalui konsultasi dulu dengan idola saya atau panutan Korwil. Gitu ya Bu ya. Terus Bu Nunuk,
selama ini dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dilema etika, adakah seseorang yang selalu membantu Bu Nunuk dalam menyelesaikan masalah Bu Nunuk? Ya kalau seseorang atau faktor yang membantu saya pastinya ada lah ya, yaitu pihak dinas atau korwil atau bapak pengawas, kemudian kepala-kepala sekolah yang senior juga saya mintai pendapat dan itu sangat membantu saya. Wah, luar biasa sekali ya Bu Nunuk ya. Jadi memang dalam pengambilan keputusan ini Bu Nunuk tidak sendiri ya Bu Yunus, tapi selalu berkonsultasi dengan pihak-pihak korwil, pihak-pihak dinas, begitu juga dengan pengawas ya Bu Nunuk ya. Betul. Oke, berkolaborasi ya Bu Nunuk ya. Terakhir Bu Nunuk, dari semua hal yang sudah disampaikan sama Bu Nunuk, pembelajaran apa sih yang bisa dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan Bu Nunuk ini, terutama tentang dilema etika? Ya, menurut saya banyak pelajaran yang bisa saya ambil Bu, terutama pelajaran yang menambah kesabaran saya ya. Jadi dengan adanya ujian kasus ini akan menambah kedewasaan saya, ya. Tambah dewasa pemikirannya, dan juga selalu hati-hati dalam mengambil keputusan, tidak gerusa-gerusu saya ambil sendiri, namun harus konsultasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, utamanya dengan dinas. Kemudian pelajaran lain juga di sini saya mengambil keputusan berdasarkan banyak manfaat untuk orang lain, bukan karena saya ingin sendiri, namun pentingkan banyak orang. Kalau kasusnya pada siswa ya berpihak pada siswa, kalau pada guru ya berpihak pada guru. Wah, keren sekali Bu Nunuk. Terima kasih atas waktunya sudah mau berbagi dengan saya tentang pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah-masalah atau kasus-kasus dilema etika di sekolah Bu Nunuk. Lain kali jangan bosan-bosan ya Bu Nunuk ya, kalau saya tiba-tiba menghubungi Bu Nunuk. Dengan senang hati Bu, luar biasa kita bisa sharing dengan juga menginspirasi saya. Terima kasih kembali. Ya, terima kasih sekali Bu Nunuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak pasti akan bertahan.